pelatihan bagi seluruh karyawan. Kegiatannya berupa pelatihan bantuan hidup dasar BHD atau BPJS awam dan pencegahan pengendalian infeksi atau PPI untuk karyawan Puskesmas Terbrejo. Kegiatan ini kita laksanakan sebagai bagian dari amanat Puskesmas dalam rangka pendidikan berkelanjutan. Bagi ini, kegiatan yang kita laksanakan full hari ini untuk kegiatan bantuan hidup dasar bagi awam. Artinya semua karyawan Puskesmas, bahkan seharusnya pengunjung atau masyarakat di sekitar lingkungan Puskesmas itu mendapatkan pelatihan untuk bantuan hidup dasar. Kepentingannya agar bila terjadi sesuatu di mana orang membutuhkan bantuan hidup dasar, semua orang. Ini saya mengikuti instruksi dari senior, dari Bu Zum dan Pak Bas untuk memberikan pelatihan atau sedikit sharing informasi terkait dengan bantuan hidup dasar. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah expert di dalam melakukan ini, namun tidak ada salahnya kita refresh terkait dengan bantuan hidup dasar. Oke, waktunya saya direct Bapak Ibu karena saya yakin Bapak Ibu ada yang di pelayanan. Saya direct aja seperti apa nanti medical bedding dan juga emergency nursing. Jadi di perawatan gawat darurat kami basicnya adalah perawat. Bapak Ibu mohon izin, ini ada teman kami dari dokter dan lain-lain. Mohon maaf juga hari ini mungkin kami agak sedikit. Saya Zaki, betul, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maki. Sebenarnya saya yang paling muda. Iya, yang paling muda di Akper. Maksudnya kalau bisa sebut tentang bantuan hidup dasar, tujuannya apa sih bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar tujuannya adalah untuk memberikan oksigen ke otak dan jantung sampai kondisi layak dan mengembalikan fungsi jantung dan pernapasan ke dalam kondisi normal. Nah, biasanya contoh-contoh kedaruratan sehari-hari kita sering jumpai adalah misalnya henti jantung. Nanti kami ada video yang bisa kami putar terkait beberapa kasus yang pernah kita jumpai. Kemudian ada konsep tentang bantuan hidup dasar yang cepat dan tepat itu sangat membantu korban selamat. Lanjut, Pak. Saya mau sharing sedikit tentang kejadian yang baru seminggu, seminggu sampai 10 hari kami alami. Jadi waktu itu kami sedang ada acara lokmi di Google, kemudian ditelepon oleh mantan lurah, kemudian kesini Mbak Topo itu pensiunan guru ngombe minyak tanah. Nah, minyak tanah, terus saya segera lari. Pas waktu sampai tempat kejadian itu posisinya Mbak Topo ini jadi sudah dipenuhi banyak orang, terus dia tuh batuk terus. Ada lagi Ibu kasus yang lain yang pernah baru-baru atau udah beberapa saat yang lalu kejadian? Belum pernah? Oh pernah, Ibu? Jadi lagi. Terima kasih Bapak kepada saya. Untuk kasus-kasus yang kadang-kadang di desa itu kita temui, kita itu kan dipikirnya oleh masyarakat kita itu orangnya pinter, serba bisa. Padahal ya belum tentu, itu kadang-kadang kita itu sering apabila ada orang yang misalnya tahu-tahu entah itu pingsan atau entah itu meninggal, kita itu pasti dipanggil untuk memastikan bahwa Bu ini sudah meninggal tenang atau hanya pingsan begitu. Dari kejadian itu bermacam-macam, ada yang jatuh, ada yang lelekan permen atau lelekan cilok pernah, malah
siang masih siang kebiruan, pucat berarti itu maksudnya jalan nafas itu harus segera ditarik memang. Nggak bisa diteruskan. Kalau diteruskan dalam waktu yang lama berbahaya. Karena bukan haknya apa? Sujud selang itu masuk ke bawah. Gitu. Posisi kalau kita melihat SOP, kalau saya melihat SOP, posisi kepala pasien itu kan harus di sampingan ya. Jadi sebelum masuk kemudian ada jantungnya itu kan. Jadi enggak bisa. Jadi kalau di anatominya kan memang ada keseruannya gitu. Nah itu juga bisa jadi kalau kita mau belajar dari kasus ini. Ya. Jadi memang penting untuk tadi apa namanya? Bahasanya relax. Rehabilitasi, diresusitasi. Kalau di BLD ini nanti kalau kita ketemu dengan korban dengan indikasi tidak ada nadi, maka yang harus kita lakukan adalah segera melakukan RCP atau CPR. Nah, 75% korban sampai rumah sakit atau layanan kesehatan itu 1 jam setelah kejadiannya nyambung dengan cerita tadi. Kadang jadi itu tahun 2022. Iya, itu juga ada kemudian berkembang terus. Iya, COVID itu kita masuk di tahun 2019 ya, atau 2000 akhir ya. Nah, tapi pada prinsipnya nanti apa yang membedakan dengan COVID nanti kita jelaskan. Nah, ini yang masih dalam panduan kita pakai menggunakan rumus DRS-CLB. D-nya itu artinya danger, artinya bahaya. R itu respon, S itu send for help, minta tolong, C itu sirkulasi, A-nya airway atau jalan nafas, B-nya breathing. Kita langsung masuk saja ke satu-satu. Nah, ini step pertama adalah danger. Mendekatkan diri kita ke sini. Pandangan mata kita ke arah danger. Jadi kalau bahasa teorinya ada look, listen, and feel ya. Lihat, dengar, dan rasakan. Lihat gerakan dada. Lihat dadanya, lihat gerakan dada apakah misalnya kalau dia bernafas kan nanti dia masih mengembang kan? Nah, jadi nafasnya kelihatan. Dengar, rasakan hembusan nafas. Kalau kita mendekatkan pipi kita ke pasien, ke korban yang dia masih bernafas, kita merasakan. Ya, lihat, dengar suara nafas. Kemudian yang terakhir, rasakan hembusan nafas. Nah, ini di badan saat kita menekan. Kan tadi kompresinya 30 kali ya. 30 kali hitungannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Nah, itu airway. Nafas. Ada 2 teknik, ada head engineer sama jaw keras. Kapan kita menggunakan ini? Kalau misalnya ada indikasi cedera tulang servikal atau cedera tulang leher ya, itu kemudian kita pakai teknik jaw keras. Kalau jaw keras itu kita posisinya dari atas kepala dan 2 jempol kita dorong ke bawah. Nah, ini ada pengalaman kasus nyata. Saya ikut pelatihan di Jogja, cerita dari instruktur pengalaman di Jogja, ada kejadian kecelakaan. Dia juga mengalami cedera servikal. Yang dia lakukan hanya mempertahankan jalan nafas karena posisi pasien ya penting harus punya. Saya minta beli itu cepat ya Bu. Kemudian kita pegang bahu dan pikul. Ingat, bahu dan pikul. Bagian lain nggak usah dipegang. Iya, boleh itu lain ya Pak, cuma itu nggak boleh. Pegang bahu dulu, kita miringkan. Kepala ini, kepala diekstensikan. Kepalanya diekstensikan atau ditekankan. Tujuannya apa? Membuka jalan nafas. Oh, gitu sampai sana. Maksud saya, sekarang kalau bisa ada kejadian lagi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan sebelum saya merujuk? Rumusan tadi, respon, set for help, dan CAP. Dan ini adalah masih di jantung. Seperti itu. Jadi nanti pertama kali korban
Oke, singkat cerita, danger free artinya tidak ada faktor yang berbahaya untuk Pak Pairan, tidak ada faktor yang berbahaya untuk lingkungan sekitarnya, tidak ada yang berbahaya untuk pasiennya. Oke, danger free. Kemudian kita ini laki-laki ya Pak. Nggak respon juga ya? Nggak respon dengan tadi ada tidak respon dengan suara, kemudian kita lanjutkan dengan memberikan respon rangsang nyeri pada klien. Diberikan rangsang nyeri oleh Pak Pairan, klien kita ini atau korban ini juga tidak respon, baik itu respon suara, respon membuka matanya, semuanya tidak ada respon. Anda tidak tahu ini, belum kenal gitu ya. Tolong, tolong ada korban jatuh, tolong. Ya. Tidak ada nafas, tidak ada nadi. Tidak ada nafas, tidak ada nadi. Saya senang Pak, mereka itu bikin skenario itu untuk mereka nanti kita bikinkan ya Bu ya. Tidak ada nadi. Tidak ada nafas. Baik, tidak ada nafas. Terus tidak ada nadi, berarti jantungnya berhenti. Lakukan tindakan RCP. Iya, kompresi, letakkan titik kompresinya. Oke. Di tengah-tengahnya. Oke, tarik dari ketiak. Posisinya sudah betul apa belum Bapak Ibu? Oke, kita lihat, belajar pelan-pelan saja untuk posisi. Tangannya lurus, ya. Oke, jangan kok ya. Oke, tumpuannya di situ. Berapa kedalamannya Bapak Ibu tadi? Oke. Berapa frekuensinya? 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 30. Nah, coba saya kasihan dengan Posisikan Bapak, ya posisinya ya C. Berbalik, putar ya. C yang 3 jari ini ada di rahang. Kemudian kita buka. Kita apa namanya tariknya? Ambil 2 dan tarik ke atas. Oke, pastikan dengan posisi seperti itu airway-nya terbuka, jalan nafasnya terbuka. Oke, Pak Ari sudah melakukan 30 kali kompresi. Pak Pairan berapa kali ventilasi Pak? Ibu gedenya sak mono kira-kira berapa liter kamu di sini? Volume tidal baru kita 500 ya. Bukan 2 liter lah. Kita paling seperempatnya aja cukup. Kalau soal yang pepet-pepet banget, gitu. Cukup lah dengan seperempat. Kita bisa coba Pak. Ya, cukup malam Pak. Jangan sampai terus oke banget ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang cepat gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Enggak, langsung 2 kali. Kita berapa siklus Ibu untuk evaluasi? Nadinya ada walaupun lemah, pasien terbatuk. Berarti dengan terbatuk atau bersuara kita pastikan jalan nafasnya dia sudah bernapas kembali. Kemudian kita berikan recovery position. Silakan Bapak. Posisi. Iya, silakan. Tangannya jadi ini. Oke. Kemudian Tangan. Oke. Ke atas. Yang kanan. Terus panjangan pegang apanya? Bahu dan pinggul. 1, 2, 3. Kemudian ditengah-tengahkan kalau tidak ada jejak
jas ya. Kalau ada jas nggak usah dipaksakan pancingan. Wah ini harus ekstensi. Takutnya nanti ini ada trauma di sertifikat. Itu ada mas. Itu merah. Ya, oke. Nah, oke. Takut menjadi saksi. Kemarin saya ketemu Pak Buat di Lantas di Polres itu Pak mungkin kalau nanti sekolahnya nggak usah bingung-bingung ketika ada kecelakaan seperti itu. Yang penting kita tandai di mana posisi korban dan posisinya bagaimana sebelum kita pindahkan. Jadi ya aku jadi saksi, kita hanya menolong saja, gitu ya. Jadi ketika ada korban di tengah mau kita pindahkan untuk pertolongan agar aman lingkungan itu, kita cukup dengan menandai. Nggak mungkin Pak kita nggak punya pilot yang ditandai yang nggak hilang gitu. Hanya seperti boleh difoto boleh tapi ditandai di mana gitu agar nanti rekonstruksi ulangnya bisa tepatnya seperti itu. Proses ini masih ada di tengah jalan. Kemudian masih ada motor yang tergeletak, kemudian ada ceceran bensin, kemudian mungkin ada hal-hal lain yang berbahaya bagi panjenengan semuanya. Silakan untuk di-clearkan faktor yang membuat bahaya untuk panjenengan sebagai seorang penolong, untuk pasien dan untuk lingkungan. Aman untuk kita, aman untuk pasien. Di tengah jalan pasien aman kan? Ya, makanya harus kita pinggirkan. Oke, danger clear. R. Respon, cek respon. Mbak. Bagus sekali. Itu pakai Pak Zaki. Ternyata kita untuk respon kan kita menggunakan suara bumi. Nanti kita maju ya. Nanti kita panggil bumi. Merem lagi. Kasih rasa nyeri lagi. Coba. Melek lagi. Oh. Ada gangguan di sirkulasi nggak teman-teman? Ada gangguan di airway nggak? Ketika pasien ini bisa berbicara, bersuara, berarti tidak ada masalah di airway kan? Berarti di primary survey kita clear. Tinggal di secondary survey berarti ada masalah apa pasien ini kan gitu? Oke, kita ganti kasusnya pasiennya ini tidak berespon dengan nyeri. Sebelum cek tolong ya, kita harus jelas ya. Saya siapa, kondisi saya di mana, saya mendapatkan korban seperti apa, itu harus jelas. Agar penolong juga siap pertolongan yang tepat sih ya, pastikan. Meraba atau mempalpasi nadi yang paling besar. Oke, silakan. Gak apa-apa, jaringan aja. Oke, cek nadinya. Nadinya ada, nafasnya nggak ada. Terus dilakukan apa? Nadinya ada, nafasnya nggak ada. Berarti ini kasih cek. Dua-duanya nggak ada, nadinya nggak ada. Otomatis pernafasannya juga nggak ada. Oke, setelah nggak ada terus tentukan letak titik kompresi karena kita yakin kalau nadinya nggak ada, jantungnya pasti tidak berdenyut kan gitu. Oke, posisinya apakah sudah betul teman-teman? Sejajar dengan bahu, tegak lurus, kaki tangannya lurus. Oke, agak geser sedikit. Kapan menit aku ngerjain bajik Dian pasti saya. Oh, frekuensinya adalah 30 kali kompresi dibanding dengan 2 kali ventilasi. Oke,
100 kali per menit, 1 sampai 120 kali ya Pak Cek. Jadi hitungnya agak cepat, tidak seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 setiap detik sekali. Kalau setiap detik sekali kan baru 60, berarti kan satu detik harusnya 1, 2 gitu ya. Jadi bisa 120 kan ya. Kompresi lagi. Ya, tangan kita nggak usah pindah-pindah ya. Tetap di situ terus. Tetap di situ terus. Nggak usah pindah. Oke, ya itu lagi. Iya. Allah Akbar. Ya. Iramanya kayak irama senam tadi ya. Kamar bersalin puskesmas. Setelah ibu ini melahirkan, bayinya keluar, ternyata terjadi asfiksia. Kita nggak usah dengan berat sedang lah, nggak usah ya, asfiksi gitu aja ya. Oke, bayi kondisi bayi tidak menangis ya Bu ya. Ya, nggak menangis aja lah, nggak menangis. Oke, ditemukan langsung oleh Bu Dokter nih. Kan pertolongan pertama ya Bu, apa yang dilakukan saat itu silahkan untuk dicek mulai dari responnya seperti apa teman-teman. Misalnya saat persalinan menjumpai bayi dengan asfiksi, biasanya kita pertama adalah memastikan kondisinya nih, bahwasanya itu asfiksi memerlukan pertolongan gitu ya. Terus nanti biasanya dicek denyut jantungnya menggunakan stetoskop. Bayinya tidak ada denyut jantungnya. Untuk bayi diamankan, kemudian dirangsang taktil, ada respon apa tidak. Kalau misalnya tidak ada respon, dilihat ada napasnya juga apa tidak. Ada napas. Tidak ada nafas, tidak ada nadi. Nanti tetap dilakukan langsung kompresi. Dilakukan kompresi. Untuk bayi tetap dia dilakukan di alas yang keras. Kemudian untuk kompresi pada bayi dilakukan pada kemudian dilakukan kompresi dengan menggunakan 2 jari. Untuk kompresinya tetap dilakukan secara mild and gentle. Oke, good. Kemudian dilakukan kalau misalnya tadi pada dewasa kan 30/2, tapi kalau misalnya untuk bayi 15/2, jadi 15 kompresi, 2 ventilasi. Sama siklusnya tetap 5 kali. 5 kali siklus selesai, kemudian evaluasi. Sekarang persalinan di puskesmas. Iya. Ya, ini jantungnya ada, denyut jantungnya. Kembali. Cuman bayinya nggak nangis. Ada sumbangan di dalam nafas. Mau seksen? Enggak, biasanya itu apa? Oh, ini ada nggak sadar nih. Nggak sadar kan seperti ini. Ibu ada di saat ini. Jadi sama prinsipnya, jadi prinsipnya sama. Karena orang tenggelam itu kan kalau kita cek indikasinya meski dia mengalami anti jantung. Nanti kalau yang di sinetron itu kalau Al barang ya, Mas Al itu kemarin Mas Al itu nolong Andinya iya, ketika Mas Al masih ada waktu itu saya nonton bagian itu cerita itu. Jadi ya masuk biasa, setelah kemudian diangkat, yang kita lihat yang selalu kalau udah
ada pasien yang telah nadinya berarti kompresi arus batan, kompresi arus batan. Jadi sama, indikasinya sama, perlakuannya juga sama. Jadi cuma karena ini anak, ini ceritanya kan anak orang pengguna teknik yang satu tahan. Itu aja sih bedanya. Ayo praktek Bu. Monggo. No respon. Kenapa deh? 9 tahun. Kenapa kamu tidak ada respon? Ya, dan lagi dan RW-nya Sambil dirasakan ini tadi. Oke. No respon. Tidak ada respon. Tidak ada respon, no respon. No respon dengan suara, dengan pain, no respon semuanya. Kemudian cek nadi dan Tidak ada nadi, tidak ada nafas. Segera berikan RCP. Posisinya diberikan aja lah. J, posisi satu tangan. Satu tangan kira-kira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Oke, stop. Kalau misalnya pasien tiba-tiba batuk, kemarin Andi ceritanya langsung batuk, kemudian air juga langsung keluar dari mulut. Ya, ada keluaran air dari mulut. Berarti pasien sudah jantungnya sudah berdetak kembali. Ini mau 5 siklus atau 2 siklus saja? 2 siklus saja gitu. Yang sudah pernah kami ketahui, jadi update itu kami juga tadi sadar literasi kami yang dipakai oleh Pak Zaki masih 2014, padahal itu sudah jadul ya, kita harus update lagi gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semata-mata ini adalah silaturahmi ya, dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga Puskesmas dan Poso semakin baik melayani pada masyarakat. Satu hal yang saya pesan sebagai seorang suami yang saya mengalami API komplit adalah komunikasi dengan pasien kami yang artinya pasien itu bingung cemas, jangan ditambah cemas dengan tidak kita tambah cemas, tapi berikanlah informasi yang sebaik-baiknya sehingga masyarakat puas akan layanan kita. Oh ternyata pelayanan desanya